Filsafat, sebuah kata yang sering dianggap sebagai puncak pemikiran manusia. Tapi, tahukah Anda, di balik kedalamannya, filsafat bisa menjadi pisau bermata dua. Ia bisa membuka pintu kebijaksanaan, tapi juga bisa mengguncang keyakinan, memicu konflik dan bahkan mengubah peradaban. Mari kita telusuri bahaya filsafat yang nyata di zaman ini. Bayangkan seorang pemuda yang tumbuh dengan keyakinan agama dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Suatu hari ia membaca karya Nietzsche yang terkenal, Tuhan telah mati. Kalimat itu mengguncang pikirannya. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu, moralitas, tujuan hidup, bahkan eksistensi Tuhan. Ini bukan sekadar teori. Di era digital, akses ke pemikiran filosofis begitu mudah. Banyak orang muda mengalami krisis identitas karena terpapar ide-ide yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Akibatnya, kebingungan, depresi, atau bahkan kehilangan arah hidup. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana individu yang terpapar pemikiran eksistensialis, seperti Jean-Paul Sartre atau Albert Camus, yang menekankan absurditas kehidupan dan ketiadaan makna intrinsik, seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan tujuan hidup mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang terpapar pemikiran filosofis tanpa bimbingan yang tepat cenderung mengalami peningkatan tingkat kecemasan dan depresi. Filsafat tidak hanya memengaruhi individu, tapi juga masyarakat. Ambil contoh Karl Marx. Pemikirannya tentang kelas sosial dan ketidakadilan ekonomi menginspirasi revolusi di banyak negara. Tapi, lihatlah akibatnya. Rezim-rezim komunis yang otoriter, jutaan orang menderita, dan perpecahan global yang masih terasa hingga hari ini. Filsafat Marx mungkin lahir dari niat baik, tapi ketika diimplementasikan tanpa pertimbangan yang matang, ia bisa menimbulkan bencana kemanusiaan. Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 adalah contoh nyata dari bagaimana pemikiran filosofis dapat mengubah arah sejarah. Meskipun tujuan awal adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara, hasilnya adalah pemerintahan yang represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Jutaan orang tewas dalam kampanye pembersihan politik dan kelaparan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Filsafat modern sering mengajarkan relativisme moral, bahwa tidak ada kebenaran absolut. Semua nilai dianggap subjektif. Tapi, apa akibatnya? Ketika masyarakat kehilangan standar moral yang jelas, kekacauan pun terjadi. Contoh nyata, lihatlah bagaimana polarisasi politik di media sosial. Orang-orang saling menghujat karena merasa kebenaran mereka adalah yang paling benar. Filsafat relativisme tanpa disadari telah memicu perpecahan dan ketidakpercayaan. Di Amerika Serikat, polarisasi politik telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut sebuah laporan dari Pew Research Center pada tahun 2021, lebih dari 80% warga Amerika merasa bahwa negara mereka semakin terpecah belah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan yang semakin tajam tentang isu-isu seperti keadilan sosial, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Filsafat relativisme moral telah berkontribusi pada situasi ini dengan mengaburkan garis antara benar dan salah, sehingga membuat sulit untuk mencapai konsensus atau kompromi. Di era kecerdasan buatan atau AI, filsafat kembali memainkan peran berbahaya. Pemikiran tentang transhumanisme, gagasan bahwa manusia bisa berevolusi melampaui batas biologisnya mulai menjadi kenyataan. Tapi, apa risikonya? Ketika manusia mencoba menciptakan kehidupan artifisial, kita bisa kehilangan esensi kemanusiaan kita sendiri. Contoh nyata, ketergantungan pada teknologi telah membuat banyak orang merasa terisolasi dan kehilangan makna hidup. Filsafat transhumanisme, jika tidak dikendalikan, bisa mengarah pada dehumanisasi. Salah satu contoh nyata dari
Bahaya transhumanisme adalah perkembangan teknologi AI yang semakin canggih. Perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan DeepMind telah menciptakan sistem AI yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap mustahil bagi mesin. Namun, dengan kemajuan ini muncul pertanyaan etis yang serius. Bagaimana jika AI mengambil alih pekerjaan manusia? Bagaimana jika kita kehilangan kontrol atas teknologi yang kita ciptakan? Filsafat transhumanisme yang mendorong kita untuk melampaui batas-batas biologis bisa mengarah pada masa depan di mana manusia kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Filsafat memang berbahaya, tapi bukan karena ia jahat. Bahayanya terletak pada kekuatannya untuk mengubah cara kita berpikir dan melihat dunia. Ia bisa membawa pencerahan, tapi juga kehancuran. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Jadilah kritis. Jangan menerima begitu saja setiap ide yang datang. Tanyakan, renungkan, dan temukan keseimbangan antara pemikiran dan keyakinan Anda. Karena pada akhirnya, filsafat hanyalah alat. Tangan kitalah yang menentukan apakah ia akan membangun atau menghancurkan. Filsafat adalah kekuatan. Gunakanlah dengan bijak. Dalam sejarah, kita telah melihat bagaimana pemikiran filosofis dapat mengubah dunia, baik secara positif maupun negatif. Dari revolusi Prancis yang dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau dan Voltaire, hingga gerakan hak asasi manusia yang terinspirasi oleh filsafat John Locke dan Immanuel Kant, filsafat telah memainkan peran kunci dalam membentuk peradaban kita. Namun, kita juga harus waspada terhadap bahaya yang mungkin timbul dari pemikiran filosofis yang tidak terkendali. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh di atas, filsafat bisa menjadi alat yang sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan memahami filsafat, tapi juga untuk selalu mengkritisi dan mengevaluasi ide-ide yang kita temui. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung ini, kemampuan untuk berpikir kritis dan reflektif lebih penting dari sebelumnya. Filsafat memberikan kita alat untuk melakukan hal itu, tapi juga menuntut tanggung jawab besar dari kita untuk menggunakannya dengan benar. Jadi, mari kita terus belajar, berpikir, dan bertanya, tapi juga selalu ingat untuk menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Filsafat adalah kekuatan, gunakanlah dengan bijak,